Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita lanjutkan dengan materi dari aplikasi komputer. Kita sekarang akan mencoba menggunakan sebuah aplikasi yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, khususnya untuk melakukan desain secara sederhana, secara mudah. Nah, ada banyak aplikasi desain yang bisa teman-teman peroleh, baik itu bisa ditampilkan di smartphone ataupun juga di PC. Banyak sekali yang bisa ditemui, contohnya misalnya Designer, Adobe Post, kemudian Over dan juga Mojo gitu ya. Kalau misalnya Mojo itu biasanya untuk IG story gitu. Nah, salah satu yang mungkin cukup mudah, kemudian banyak digunakan oleh orang itu adalah Canva. Nah, ini adalah alamatnya canva.com. Tapi di sini saya menggunakan PC ya, saya menggunakan laptop. Teman-teman juga bisa memasang ataupun menginstal canva.com itu di smartphone gitu. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat teman-teman membuka canva.com. Nah, di sini ada pilihannya login atau sign up ya. Jadi kalau misalnya sudah punya akun, itu tinggal langsung masuk saja. Tapi kalau misalnya belum, itu lebih baik untuk mendaftarkan gitu. Nah, cara daftarnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa mendaftarkannya itu melalui Google atau bisa Facebook. Jika memang sudah punya Facebook, silahkan langsung mendaftar lewat Facebook atau dengan email seperti itu. Jadi Canva ini bisa kita melakukan pendaftaran dengan beberapa cara, sama dengan program yang lainnya juga gitu. Jadi terserah teman-teman nanti mau menggunakan yang mana. Kalau sudah punya akun, berarti teman-teman tinggal masuk saja. Kebetulan saya di sini menggunakan akun email, jadi kita coba ini ya. Oops, sorry. Oke. Jadi pada saat sudah punya akun, kita harus memasukkan dulu passwordnya. Nah, di sini akan muncul sapaan pertama adalah halo Indah Yunita. Jadi namanya bisa teman-teman ganti sesuai dengan keinginan. Tuh, jadi namanya mau siapa. Nah, di Canva ini banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kalau kita di bagian depan itu kita akan ada beranda, kemudian template akan ada jelajahi, bisa buat icon, kemudian bagaimana kita bisa belajar, dan juga pricing. Biasanya kita menggunakan ini ya, kolom yang kedua yaitu template. Jadi dia sudah membedakan template-nya mau untuk media sosial, untuk pribadi, atau mungkin untuk urusan bisnis, untuk pendidikan. Nah, itu ada itu. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan tujuan. Nah, biasanya kalau misalnya kita itu paling sering misalnya infografis ya. Nah, saya seperti itu. Atau mungkin poster. Nah, ini juga yang paling sering kita gunakan. Atau kalau teman-teman mau membuat di sosial media juga bisa begitu. Jadi misalnya kita mau membuat sampel Facebook atau mungkin di Twitter atau mungkin mau bikin story di Instagram. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Jadi kita bisa mendesain beberapa fitur-fitur di sosial media kita. Tapi sekarang saya mau fokus saja ke yang dunia pendidikan gitu. Dunia pendidikannya di sini saya khususnya pada infografis gitu. Poster juga bisa. Nah, nanti akan banyak pilihannya, mau buat buletin juga bisa, mau membuat logo bisa gitu. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Untuk sertifikat juga bisa, misalnya teman-teman
ada suatu kegiatan kemudian butuh untuk mendesain sertifikat, nah kita bisa menggunakan template-template di Canva seperti itu. Ini saya coba yang infografis. Jadi banyak pilihannya, teman-teman. Kalau misalnya mau pakai template yang poster juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita mau menggunakan di sini di infografis. Jadi ada banyak template yang bisa kita gunakan gitu. Jadi mau pilihnya itu yang mana. Ya. Jadi banyak template yang bisa kita pilih. Mungkin kita mau sesuaikan dengan tema saja, kita mau seperti apa gitu. Jadi banyak sekali gitu. Misalnya mau membuat sesuatu menu, ya kita bisa menggunakan ini gitu. Jadi sangat-sangat membantu bagi teman-teman. Nah, ini juga misalnya tadi ya tentang membuat menu, misalnya menu makan misalnya. Nah, ini banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Tuh, tinggal kita mengedit saja. Itu. Nah, di sini saya mau ke home dulu. Di home ini nanti juga akan ada banyak pilihan. Artinya pilihannya apa? Pilihannya adalah misalnya saya sudah mendesain beberapa hasil ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi beberapa yang sudah saya desain misalnya itu akan muncul di dalam desain Anda gitu. Jadi banyak desain yang akan terlihat gitu. Jadi kita akan lihat. Kemudian misalnya saya sudah membuat ini ya contohnya. Ini misalnya saya sudah memilih tadi suatu template begitu, kemudian saya ingin membuat infografis. Tampilannya akan seperti ini gitu. Beberapa infografis yang lainnya itu bisa teman-teman lihat juga itu. Ini ya misalnya, nah misalnya ada jenis-jenis yang lainnya. Jadi bisa kita pilih. Nah, misalnya ini adalah yang saya buat gitu. Jadi template yang sudah ada tapi saya edit gitu, tentang fast food dan juga junk food. Nah, di sini ukurannya kecil, kita bisa mengubah, memperbesar atau memperkecil ukurannya di sini. Misalnya mau 100% boleh gitu ya, atau mau 70 saja boleh saja, nanti disesuaikan. Kemudian nah di bagian atas ini adalah judul. Jadi kita mau, biasanya kalau kita pakai template yang sudah ada, nanti di sini judulnya akan mengikuti template itu, tinggal kita ubah judulnya apa begitu. Nah, di sini bisa kita klik template. Nah, kita misalnya sudah membuat satu, kemudian mau menambahkan, nah bisa dengan template yang lain seperti itu. Nah, ini adalah yang sudah saya buat. Jadi kalau lebih baik sudah punya draftnya di Word boleh, atau mungkin Notepad boleh, kemudian tinggal dipastekan saja. Nah, di sini itu ada bagian kata ya, bagian tulisan. Jadi di bagian tulisan ini saya mengikuti template yang ada. Tapi bisa teman-teman itu mengubah. Jadi diklik saja ini, kemudian di sini ada pilihannya. Nah, pilihannya ini bisa kalian ubah. Mau jenis tulisannya yang mana gitu. Ukurannya pun dan juga warna. Sama seperti Word ya. Jadi ini sangat mudah, kita karena sudah sering mengoperasikannya, jadi mudah gitu. Ini untuk kata, jadi kalimatnya itu bisa kita ubah ukuran, bisa kita ubah warna, kita ubah posisinya misalnya.
ini ya, itu. Nah nanti misalnya, nah sama kan seperti kita kalau huruf besar semua kah, atau huruf besar huruf kecil atau huruf kecil semua. Tapi ada juga beberapa jenis font yang memang tidak bisa, karena ada beberapa font yang memang dia hanya huruf kapital semua. Ukuran letaknya juga bisa kita sesuaikan, mau di rata kanan kiri atau center, kita bisa melakukan pengukuran. Mau dibuat daftar atau bullet and numbering juga. Ini adalah jarak ya, paragraf. Nah ini antar kata, kita mau renggangkan atau mau sempitkan, serah. Antar baris juga bisa kita atur gitu ya. Ini sama ya, dia di tengah atau mungkin menggantung gitu. Ini adalah kreasi dari teman-teman sendiri. Kemudian, nah kalau efek di sini sama juga, kita mau memberi shadow atau bentuknya lengkung. Nah, ini misalnya seperti ini ya, saya splice aja atau mungkin echo gitu boleh. Jadi kreasikan saja teman-teman, termasuk juga di warna ini sangat banyak pilihan warna. Ini yang sudah tersedia, jadi warna-warna yang mirip gitu ya, yang senada. Tapi kalau misalnya mau mengubah, ini ada pilihan di sini, tinggal kita geser aja mau ke arah mana warnanya. Di sini juga ada kodenya, kode warna. Jadi misalnya kita punya data dari orang lain, warnanya bagus, kadang-kadang kita, aduh itu warnanya yang mana ya, tinggal kita lihat aja kode warnanya, kita copy, kita pastekan di sini, nanti akan sama dengan yang kita inginkan gitu. Kemudian nah untuk posisi ini sama antara gambar dan juga tulisan. Jadi kalau posisi itu dia mau di belakang atau depan gitu. Nah kalau di belakang atau mundur itu berarti di bawah, di belakang background gitu. Jadi terserah teman-teman mau seperti apa gitu. Kalau mau dimajukan, dia akan muncul kembali gitu. Begitu juga dengan tata halaman, mau tengah atau mau di bawah atau mau di kiri gitu. Jadi kreasi teman-teman akan seperti apa. Kalau misalnya tidak jadi, ya berarti kita bisa undo ya, dia akan muncul lagi gitu. Ini kemudian di sini juga ada salin gaya. Oke. Nah ini saja. Ini untuk gambar di sini saya ambil dari Canva semua. Jadi Canva itu banyak sekali yang gratis, kita tinggal mencari saja. Kalau misalnya mau yang premium, ini saya pakai yang gratis. Kalau mau pakai yang pro juga bisa, tapi berbayar. Nah ini bisa transparansi kita atur. Nah misalnya kita mau jadikan background, kita atur supaya nggak terlalu terang, misalnya begitu gitu. Jadi bisa kita otak-atik ya gitu. Ini untuk tulisan dan juga gambar. Jadi ini gambar saya ambilkan dari sini. Ini gambar itu bisa sendiri-sendiri, bisa juga nanti kita lakukan penggabungan. Misalnya dua gambar ini akan saya jadikan satu ya, tinggal kemudian di sini ada gabung gitu. Jadi biar nggak mencar-mencar gitu. Jadi kreativitas teman-teman sangat menentukan ya dalam penggunaan Canva ini, seperti itu. Kemudian nah pada saat teman-teman mau mengubah template gitu, ini tadi kata dan juga gambar. Nah misalnya mau menambahkan gambar, itu silahkan pilih di sini. Misalnya ini boleh dari yang kita sudah
unggah di media kita, baik berupa video, berupa audio, atau berupa gambar. Atau juga bisa menambahkan foto. Nah, ini fotonya itu yang dimiliki oleh Canva. Itu tinggal teman-teman apa nih, misalnya saya pilih timbangan. Gitu, dia akan memberikan beberapa pilihan gitu. Perhatikan kalau misalnya kita mau menggunakan yang gratis, cari gambar-gambar yang tulisan di sini gratis atau free gitu. Kalau yang ada tanda seperti apa namanya, crown, ratu begitu ya, nah ini dari yang pro, ini yang berbayar. Nanti pada saat kita akan mendownload, nah dia akan susah gitu. Jadi cari yang gratis karena banyak sekali yang gratis gitu. Itu untuk foto. Bisa juga teman-teman menambahkan elemen, misalnya ya, elemen itu apa, banyak sekali pilihannya. Jadi bisa berupa garis, kemudian berupa bentuk atau shape ya, atau juga berupa bingkai. Misalnya mau masukkan foto, nah itu bisa kita klik ya, ini tadi, jadi agak ditunggu dulu. Nah, nanti akan keluar bingkainya, tinggal kita nanti masukkan fotonya gitu. Jadi sangat mudah. Atau mau stiker, nah stiker yang lucu mungkin ya bagi teman-teman, yang eye catching, nah pilihannya juga banyak. Nanti tinggal kita klik saja stiker, kemudian mau cari stiker apa sih misalnya gitu, kita cari di ikonnya ini gitu. Bagian juga bisa, kemudian gradien-gradien garis juga bisa, beberapa bentuk seperti sekarang sedang tren di virus coronavirus. Nah ini juga banyak sekali gambar ataupun ilustrasi yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan khawatir misalnya kita mau pakainya yang biasa, bukan yang pro, tidak masalah ya. Oke, karena banyak sekali di sini yang bisa teman-teman gunakan, dari seri bunga, gambar, makanan. Nah kalau teks tadi ya, jadi misalnya mau menambahkan teks, misalnya kita mau menambahkan teks baru, tinggal saja itu teksnya untuk judul, untuk subjudul atau isi. Misalnya judul ya berarti dia akan menyesuaikan lebih besar ya, tinggal nanti teman-teman pilih jenis fontnya apa gitu. Itu kalau nggak jadi tinggal di undo saja, atau mungkin langsung dihapus juga bisa gitu ya. Kemudian ada juga beberapa tulisan yang sudah disediakan, jadi bisa tinggal diklik, nanti bisa kita edit mau tulisannya mau seperti apa. Oh ini template-nya bagus ya tulisannya untuk judul misalnya, kita bisa gunakan gitu. Bisa juga menambahkan video. Jadi di Canva ini teman-teman juga bisa menambahkan video di sini juga tidak terbatas ya, artinya banyak sekali video yang bisa kita gunakan di sini, entah itu alam, dunia bisnis, atau mungkin beberapa di dunia pendidikan gitu. Food juga banyak ya, berkaitan dengan food, misalnya kita mau menambahkan atau kita memiliki video sendiri juga bisa ditambahkan. Ini ada latar, jadi backgroundnya kita juga bisa memilih, jadi ada banyak sekali pilihan dan banyak sekali yang gratis, teman-teman bisa menggunakan itu. Jadi kreasinya seperti itu. Kemudian tadi muncul ya, kalau tidak jadi digunakan tinggal kita hapus. Misalnya mau digunakan, kata-katanya silahkan nanti diubah, caranya sama, kemudian nanti jenis fontnya apa bisa kita ubah juga. Oke, ini ya itu. Nah di bagian ini juga ada beberapa pilihan. Di sini yang satu lembar ini ditambahkan catatan. Misalnya pada file ini kita mau menambahkan catatan.
tertentu misalnya, atau mau menambahkan halaman. Jadi nggak cukup satu halaman, misalnya ada beberapa halaman, tinggal tambahkan halaman saja di halaman 1, kemudian halaman 2, seperti itu ya. Jadi kita nah, kalau tambah halaman itu biasanya kosong, tapi kalau misalnya kita duplikasi ya berarti sama ya, filenya itu sama. Ini contohnya, ini kalau kita duplikat agar terlihat. Nah, ini pada saat kita tambahkan halaman, nah ini udah kosong, jadi template-nya itu nanti terserah kita mau pilih template yang mana gitu. Saya mau diganti dengan ini, ya nanti dia akan berubah. Saya seperti itu kalau kita tadi pakainya yang tambah ya gitu. Tapi kalau duplikat ya tadi jadinya ini, jadi sama. Kalau salah gimana ya udah tinggal kita hapus saja. Ini juga gitu, tinggal satu. Itu misalnya ini sudah jadi, menurut kita sudah oke gitu ya, menurut kita sudah oke, kita mau membagikan, boleh kita bisa membagikan ke, misalnya saya punya tim sama dengan program yang lain, saya sudah memasukkan tim saya nanti bisa melihat atau juga bisa mengedit. Jadi kalau kita mau kerja tim juga bisa menggunakan ini gitu. Atau kita mau langsung mengunduh. Nah, di sini ada tanda ini ya. Ini adalah untuk mengunduh. Jadi yang sudah kita buat itu langsung bisa diunduh. Kita unduh. Nah, ada beberapa pilihan nanti ya. Mau PDF atau mungkin mau JPG atau PNG. Jadi tergantung kita mau yang mana. Saya mau JPG saja. Boleh. Gitu. Ya. Ini terus nanti kita unduh saja. Gitu. Jadi tergantung kitanya. Gitu. Ya. Oke, karena tadi saya di awal itu saya menggunakan ini ya, gambar yang berbayar. Nah, biasanya akan muncul seperti ini. Dia kalau diunduh akan susah. Kita hapus misalnya kita hapus ya. Kemudian di sini apa yang kita lakukan, dia akan tersimpan gitu. Kemudian tinggal kita unduh misalnya. Kita mau PDF atau JPG misalnya gitu. Kemudian saya unduh. Nah, prosesnya akan seperti ini. Oke, ini bisa. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita open saja. Nah, ini adalah hasil infografis yang sudah kita buat. Bisa kita bagikan, bisa kita cetak begitu, atau bisa tadi ya kita lakukan kerja kelompok tadi gitu. Jadi cukup mudah bagi kita untuk sekarang melakukan desain beberapa tugas begitu ya, khususnya misalnya untuk edukasi kepada masyarakat gitu. Kita bisa ubah ukuran nggak? Nah, beberapa itu kalau memang belum pro tidak bisa diubah ukuran. Jadi kalau yang ubah ukuran itu yang crown ya, yang artinya dia berbayar seperti itu. Dan misalnya kita membuat set PowerPoint, nah di Canva juga bisa. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa teman-teman lakukan menggunakan Canva. Di bagian depan itu akan banyak pilihan ya. Di sini membuat logo juga bisa, atau misalnya saya kemarin membuat ucapan terima kasih misalnya untuk souvenir di penelitian misalnya. Nah, itu bisa kita menggunakan yang sederhana saja. Nanti
saya cetak misalnya. Nah, ini ya contohnya. Atau ucapan-ucapan yang lain juga bisa. Jadi silakan teman-teman berkreasi, ini sangat mudah, sangat gampang, dan cukup membantu gitu. Jadi di sini juga banyak ya, mau buat presentasi juga bisa, kalau mau bikin PPT yang keren, yang kece juga bisa di sini. Jadi teman-teman silakan berkreasi dengan program ataupun dengan aplikasi ini yang sangat membantu dan gratis seperti itu, dan bisa membantu kita untuk tadi ya, berkreasi. Itu ini banyak pilihannya juga pada saat kita mau menuliskan atau membuat PowerPoint ini gitu. Jadi kita bisa ini sudah ada di sini gitu, tinggal misalnya kita tuliskan saja, nanti tambah halaman, kemudian pada saat mengunduh, nah kita mau apa gitu ya, mau bentuknya apa gitu. Jadi sangat mudah lah bagi kita untuk melakukan atau melihat tampilannya pada saat ini nanti berupa PowerPoint seperti itu. Jadi intinya itu yang perlu teman-teman perhatikan pada penggunaan Canva. Materi-materinya hanya itu, jadi banyak hal yang bisa teman-teman kreasikan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya PowerPoint ya, nanti bisa kita tambahkan musik misalnya seperti video tadi ya. Nah, kita misalnya ada suara misalnya, nah kita bisa gunakan supaya yang kita hasilkan itu lebih menarik seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dasar-dasar penggunaan Canva cukup mudah. Silakan berkreasi untuk membuat infografis yang menarik di bidang gizi, yang bisa meningkatkan proses edukasi kepada masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.